mulai ya. Jadi hari ini akan kita bahas tentang introduction dalam data mining. Kira-kira topiknya apa saja yang kita bahas dan penjelasan garis besarnya seperti apa. Jadi data mining ini memang termasuk bidang ilmu yang ya boleh dikatakan baru ya kalau dikatakan lama ya sudah cukup lama juga ya. Kalau baru ya kalau dibandingkan dengan bidang yang lain seperti statistik ya jauh kita lebih muda. Tapi kalau dilihat dari usia ya sudah cukup lama karena memang risetnya itu sudah cukup lama, mungkin sekitar era 90-an hingga 2000-an itu sudah mulai bermunculan. Karena di saat itulah sistem informasi itu sudah mulai banyak diterapkan di berbagai lembaga. Ya mungkin pada tahun-tahun itu mungkin kalian sudah lahir atau masih kecil. Kalau saya saat itu masih sekolah. Nah, jadi pada saat itu sistem informasi sudah mulai banyak diterapkan di lembaga. Ya walaupun masih bersifat jaringannya masih offline atau LAN ya, hanya diakses di beberapa komputer di lembaga itu saja. Namun yang jadi masalah adalah bahwa pertumbuhan data itu semakin besar. Apalagi zaman sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir ini ya, era big data dan data science ini sangat-sangat tinggi sekali pertumbuhan datanya. Ya, tidak hanya lembaga, di level kita aja sebagai individu itu sudah berkontribusi dalam pertumbuhan data. Coba aja kita hitung ya, setiap hari selalu update status, baik di Facebook, di Instagram, di WA. Itu sebenarnya secara tidak sengaja kita sudah melakukan pertumbuhan data secara global ya. Jadi dari kita sendiri aja. Belum lagi kalau kita menggunakan aplikasi online yang lain seperti belanja online, Tokopedia atau Shopee gitu ya, atau kalau order di Grab, di Gojek, nah itu kita sudah berkontribusi untuk melakukan pertumbuhan data. Nah, di level lembaga aja kita di lembaga di kampus sendiri kita juga sudah berperan dalam pertumbuhan data. Di mana ya tiap semester itu kita sudah melakukan pertumbuhan data dalam hal entry KRS. Paling tidak 5 hingga 8 baris mata kuliah baru yang kita input. Tidak hanya berhenti di situ. Setiap minggu kita juga melakukan pertumbuhan data. Data apa? Presensi harian. Apakah kita hadir hari ini dalam kuliah atau tidak. Itu adalah pertumbuhan data. Jadi ada sekian ribu data yang tumbuh setiap hari kalau di supermarket, juga di perbankan, atau termasuk di retail di supermarket. Ya bisa kita hitung ya. Kalau pada supermarket di kasir itu kalau setiap pelanggan ya kalau kita dilayani oleh kasir 1 menit dan kasirnya nggak berhenti dan kita beli 5 barang, berarti setiap 1 menit menambah 5 baris. Ditambah 1 baris ini ya transaksi atas nama kita. Tambah 5 baris item-item barang, kemudian dikalikan dengan jumlah pelanggan yang dilayani selama 1 jam itu, berarti kali 60, kalikan selama jam buka, kalikan dalam 1 bulan, dikalikan dalam 1 tahun. Ya mungkin sampai akhir tahun akan disimpan, kemudian direkap ya, digunakan untuk melakukan laporan akhir tahun. Nah setelah itu tutup buku, sudah ditinggalkan datanya karena sudah selesai, sudah direkap, sudah akhir tahun, terus ganti tahun berikutnya ya udah sudah selesai. Tapi datanya nggak dibuang, juga nggak diapa-apakan, tetap disimpan dan dijaga, jangan sampai hilang atau rusak. Ya mungkin tujuannya kalau ada ini ya audit atau akreditasi, nah itu baru akan dibuka lagi. Tapi ya kan hanya sekali 2 kali saja. Tapi nyimpannya itu akan tetap digunakan, sedangkan tidak ada value yang bisa didapatkan. Jadi kan setelah dibuat laporan akhir, apakah akan dibuang? Juga enggak.
dikubur dalam gudang dan tidak diapa-apakan, sedangkan biaya tetap dikeluarkan. Nah, dari situlah kemudian bermunculan ide-ide dari para ahli, kemudian mengusulkan berbagai macam metode-metode tertentu, sehingga ternyata dengan melakukan mining terhadap data, itu ternyata kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru yang awalnya belum diketahui. Nah, disinilah yang menjadi sebuah value. Jadi ternyata dari tumpukan-tumpukan histori data yang sudah dicatat, itu ternyata bisa memunculkan sebuah informasi baru yang awalnya belum diketahui. Awalnya nggak tahu, atau awalnya nggak ada informasi itu, baru kemudian ada. Nah, itu kan sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang sangat berguna. Yang tentunya harapannya adalah untuk menunjang profit dari perusahaan. Ya, sebagai contoh, nah ini kalau contoh ini itu banyak dibahas di buku-buku gitu ya, terutama di buku data mining, yaitu kasus ini, kasus adanya barang yang dijual secara atau diletakkan di rak penjualan bersama-sama dalam satu rak yang sama. Kasusnya itu adalah penjualan roti sekaligus selai. Jadi coba kalau kalian masuk ke supermarket, ini pernah saya lihat sendiri ya waktu itu ya, tapi mungkin tidak semua supermarketnya melakukan itu. Tapi pernah saya lihat seperti itu. Jadi ketika kita masuk, kemudian di rak daerah depan, bukan rak yang di belakang itu ya, yang jejer-jejer itu, tapi rak yang di depan, itu ada beberapa barang yang sebenarnya nggak ada hubungan, tapi ternyata ditaruh dalam satu rak yang sama, yaitu roti, kemudian selai, kemudian misis. Ya, ada lagi yang lain sih ya. Tapi dalam satu rak yang sama, maksudnya dalam satu ini ya tumpukan yang sama, itu roti dijejer sama selai. Lah, terus apa hubungannya antara roti dengan selai? Padahal secara pengelompokan jenis barang di dalam programnya pasti berbeda antara roti dan selai, pasti jauh. Nah, ini kenapa kok digabung? Padahal umumnya penataan barang itu kan berdasarkan kategori-kategori yang sesuai. Kalau roti ya kumpul sama roti semua, selai ya kumpul selai semua. Nah, ini kenapa kok dijejer dalam satu rak yang sama? Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari pengekstrakan informasi dari histori data pelanggan di situ. Jadi bisa jadi banyak pelanggan di supermarket tadi itu yang ternyata membeli roti sekaligus membeli selai, atau kebalikannya, membeli selai sekaligus membeli roti. Nah, karena didapatkan informasi seperti itu dari kumpulan histori data tadi, sehingga pihak manajemen memutuskan, oh, selain meletakkan roti di dalam raknya roti, maka sebaiknya kita juga meletakkan roti dan selai dan misis dalam satu rak yang sama, taruh di depan. Supaya apa? Supaya pembeli yang datang itu bisa melihatnya dengan cepat dan sekaligus dibeli keduanya, ya, supaya nggak lupa beli roti sekaligus beli selai, supaya sekaligus. Nah, kalau sekaligus kan lebih banyak barang yang terjual, otomatis profitnya akan semakin bertambah. Nah, disitulah awalnya kita adanya bidang ilmu data mining. Jadi bagaimana kita bisa mengekstrak informasi yang awalnya belum diketahui sehingga diketahui kemudian bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Maka dari itu definisi yang umum dalam buku-buku data mining itu adalah pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi highline-nya di sini adalah informasi baru yang awalnya belum diketahui. Jadi informasi baru sekali ya. Maksudnya memang belum ada sebelumnya. Kemudian datanya dalam jumlah besar.
Jadi memang data mining itu umumnya kalau diimplementasikan dan di program beneran, dieksekusi beneran, itu biasanya eksekusi programnya lama. Karena datanya yang dibaca itu sangat besar. Terutama kalau mencari asosiasi antara dua item barang, itu sangat besar. Tidak hanya masalah jumlahnya ya, tapi karena kondisi datanya juga yang sparse itu. Ada juga yang nyebutnya sebagai knowledge discovery ya, data mining ini. Kemudian kalau kita lihat posisi data mining dalam bisnis intelijen, itu secara hierarki, kalau data-data yang dikelola oleh kasir atau oleh kita waktu entry KRS, itu ada pada level bawah, transaksional database. Kemudian oleh administrator database diproses dengan metode-metode extract, transform, load pada data warehouse, sehingga nanti bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan di perusahaan, baik untuk performance management, atau untuk reporting, atau bahkan untuk pekerjaan data mining. Ya, posisinya di sini. Jadi kita tidak memproses pada level database yang ternormalisasi, justru biasanya akan dilakukan denormalisasi membentuk sebuah dataset. Karena kalaupun kita butuh tabel untuk dataset, cuma butuh satu tabel untuk penyimpanan datasetnya aja sih ya, belum metodenya ya kalau butuh tabel. Kemudian kalau posisi dalam keilmuan, nah ini kalau senternya adalah data science, ya karena memang sekarang eranya sudah era data science ya, karena pertumbuhan data yang sangat besar. Ya, dari HP sendiri kita sudah berkontribusi dalam pertumbuhan data itu. Kita sudah menyumbang data terus setiap hari dengan berbagai macam. Ya, kita menyumbang datanya kan macam-macam. Kalau kadang-kadang di Facebook kita bikin statusnya teks, ya kita kontribusi datanya teks. Kalau postingnya foto di Instagram berarti kita kontribusinya adalah data berupa foto, gitu kan. Kalau kita uploadnya video di YouTube berarti kita kontribusi datanya adalah video. Ya begitulah ini ya pertumbuhan data saat ini. Macam-macam datanya. Itu belum yang data-data suara ya. Nah, data mining itu ada di sini. Jadi kelihatan kecil sih, tapi dari sekian banyak bidang ilmu ya, tapi dan kita punya singgungan dengan berbagai bidang ilmu yang lain. Termasuk diantaranya selain data science, ini juga kita punya singgungan dengan neurocomputing dan artificial intelligence, machine learning. Termasuk pembahasan kecerdasan komputasional kemarin, kita sempat belajar ANN, Artificial Neural Network, metode yang paling basic, perceptron dan backpropagation, itu adalah bagian dari machine learning dan AI dan neurocomputing, dan itu juga masuk di dalam bidang data mining. Ya bukan computing neuronnya, tapi karena dia juga bisa dipakai untuk mengolah data dan menghasilkan informasi baru. Nah, makanya masuk dalam data mining. Tapi untuk ANN kita tidak bahas di sini ya, karena sudah kita bahas sebelumnya di mata kuliah KK. Kemudian termasuk yang saya ceritakan tadi, yang kasus asosiasi item-item barang di supermarket tadi itu ada di sini. Ya, kalau metodenya memang metode yang standar itu memang tidak terkait dengan machine learning ya, metodenya biasa sehingga masuk di sini. Nah, karena kita belajar data mining, ya kata kunci utama adalah data. Apa sih data itu? Data ya data, betul. Karena memang definisinya simpel, adalah segala fakta, angka, atau teks bahkan yang dapat diproses oleh komputer. Jadi bisa angka, bisa teks, bisa foto, itu adalah data. Namun nanti dalam pembahasan di data mining, ini kita batasi pada data seperti teks begitu ya. Nanti untuk pembahasan dataset ada sendiri. Saya berikan gambaran umum bahwa yang kita bahas nanti adalah data-data teks maupun angka dalam bentuk tabular, tabel.
Kemudian secara umum ada 3 kelompok data, yaitu data operasional, itu data yang sering berubah. Seperti data penjualan, inventory, penggajian, absensi, perkuliahan. Nah, itu adalah data operasional, sering berubah setiap hari. Kalau yang non-operasional itu data-data yang jarang berubah, biasanya berupa data-data roll up atau data-data rekapan di level manajemen atas. Seperti kalau di kampus ya mungkin laporan ke dekan atau laporan ke rektor ya, berapa mahasiswa yang registrasi pada semester genap ini, berapa persen yang sudah herek, berapa persen yang cuti, berapa persen yang tidak jelas. Nah, itu adalah data roll up-nya, non-operasional. Karena nggak dibutuhkan siapa aja yang cuti, si A, si B, si C, nggak penting. Tapi yang penting adalah berapa jumlahnya. Itu adalah data roll up-nya. Kalau yang lain ini data metadata itu biasanya pendukung aja ya, pendukung dari data itu. Kemudian yang dihasilkan dalam data mining itu adalah informasi. Informasi itu adalah pola atau asosiasi atau hubungan antara semua data yang dapat memberikan informasi. Seperti tadi, bisa diketahui ada hubungan pembelian antara selai dan roti, sehingga letakkanlah roti dan selai itu dalam satu rak yang sama. Nah, itu adalah informasi. Atau nanti bagaimana kelompok-kelompok data setelah dipartisi. Nah, itu adalah informasi. Nanti ada contoh-contohnya habis ini. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan umum dalam data mining. Ini juga masuk dalam topik pembahasan kita. Penjelasannya secara garis besar, yang pertama adalah predictive modeling. Ada predictive modeling, ada cluster analysis, kemudian ada association analysis, juga ada anomaly detection. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan anomaly detection ini masuk pada pre-processing, tapi ada juga yang menjadi sebagai bagian dari algoritma utama. Kalau predictive modeling itu adalah pembuatan sebuah model yang dapat melakukan pemetaan dari setiap himpunan variabel ke setiap targetnya. Kemudian menggunakannya untuk memberikan nilai target pada himpunan baru yang didapat. Contohnya adalah diagnosa jenis penyakit atau peramalan penjualan. Ya, kalau contoh yang gampang itu diagnosa penyakit pasien. Nah, ini yang sering diteliti oleh kelas kalian. Jadi bagaimana membuat aplikasi untuk klasifikasi penyakit lambung pada pasien. Nah, itu kan ada sekitar 3 atau 5 macam penyakit lambung. Nah, itu berdasarkan kriteria-kriterianya nanti akan diklasifikasi. Oh, ini penyakit lambung A, ini penyakit lambung B, gitu. Jadi klasifikasinya berupa klasifikasi kelompok kelas, gitu ya. Apakah penyakit A atau penyakit B? Ada juga yang berupa peramalan penjualan. Nah, ini biasanya forecasting hasilnya berupa angka. Kalau diagnosa tadi kan hanya berupa label aja ya. Kalau peramalan itu berupa angka numerik. Jadi kalau kita punya data periodik omset penjualan selama rentang waktu tertentu, misalnya 3 tahun, maka berdasarkan data itu bisa kita manfaatkan untuk memprediksi kira-kira penjualan pada bulan berikutnya itu berapa. Nah, itu adalah peramalan. Masuk dalam kategori predictive modeling. Yang kedua adalah cluster analysis. Cluster analysis itu adalah pengelompokan data-data ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik masing-masing data pada kelompok-kelompok yang ada. Jadi di sini bagaimana kita bisa mempartisi data itu, tapi kita tidak mengarahkan agar siapa gabung siapa, siapa gabung siapa, siapa terpisah dari siapa. Namun algoritma itu akan berjalan dengan sendirinya secara alami, sehingga nanti data-data itu akan terpartisi sesuai dengan karakter alaminya sendiri. Jadi kalau data ini itu lebih dekat ke teman-teman yang di sini, maka dia akan mengelompok sendiri ke sini tanpa kita arahkan, tanpa kita paksakan. Dia nggak akan bergabung dengan temannya yang ada di sini. Nanti teman-teman yang di sini juga akan membentuk kelompok sendiri jika kita tetapkan menjadi 3 klaster misalnya. Sehingga nanti akan terbentuk ada klaster di sini, dan klaster di sini. Nah, ini contohnya. Yang ketiga itu adalah
analisis asosiasi. Ini adalah menemukan pola yang menggambarkan kekuatan hubungan fitur di dalam data. Misalnya analisa keranjang belanja atau pencarian pola penyakit pada pasien. Nah, ini analisa keranjang belanja seperti yang saya ceritakan tadi ya, bagaimana bisa mengetahui bahwa ternyata ada hubungan antara pembelian roti dan pembelian selai. Kalau di gambar ini ada hubungan antara pembelian minyak dan pembelian Pampers ya, pembelian popok. Jadi mungkin ini minyak tawon begitu ya, dan pembelian Pampers. Yang keempat itu adalah anomaly detection. Nah, kalau anomaly detection itu adalah pengamatan sebuah data dari sejumlah data yang secara signifikan mempunyai karakter yang berbeda dari sisa data yang lain. Umumnya data itu jumlahnya sedikit tapi terpisah dari kelompok data mayoritas. Jadi kalau kita punya beberapa kelompok data seperti ini, nah di sini adalah kelompok data mayoritas itu akan berkumpul di sini, maka biasanya akan ada sebagian kecil data sedikit jumlahnya, tapi terpisah dari data mayoritas. Ini kasusnya seperti bagaimana menemukan serangan dalam jaringan, kemudian bagaimana menemukan mahasiswa yang bermasalah dalam hal nilai, begitu ya. Nah, atau sebaliknya menemukan mahasiswa yang sangat berprestasi. Nah, itu biasanya kan ada. Ada nggak teman kita yang nilai IPK-nya itu 3,99 misalnya. Wah, 3,99 itu kan hampir A semua ya. AB-nya atau B-nya paling 1,2 sehingga 3,99. Ya. Dan itu ada, paling ya 1,2 aja ya. 1,2 aja. Dibandingkan dengan mayoritas kita. Ya, kalau kita mayoritas paling mungkin IPK-nya sekitar 3,3, 3,4, 3,5 ya. Tapi yang IPK-nya 3,9 mungkin ya sedikit. Ada tapi sedikit ya, 1-2. Nah, itu adalah data yang anomali biasanya. Ya, memang anomali nggak selalu jelek ya, tapi bisa juga bagus seperti itu. Jadi karakternya itu beda dari data mayoritas. Nah, ini juga menjadi pekerjaan dalam data mining, menjadi tantangan bagaimana bisa menemukan data yang seperti itu. Ini contohnya, klasifikasi, contoh gampang. Jadi kita punya beberapa data yang menjadi data acuan. Ini adalah data set hewan dengan variabelnya adalah penutup kulit, kemudian melahirkan ya atau tidak, kemudian berat dan kelasnya. Kelasnya ada 2 kelas yaitu reptil dan mamalia. Nah, dari sekian data acuan nanti akan kita gunakan untuk memprediksi data lain yang belum diketahui labelnya. Jadi misalnya ada sebuah hewan itu penutup kulitnya rambut, melahirkan iya, beratnya 110 kilo. Nah, menurut kalian kira-kira hewan ini masuk kelas apa? Kelas reptil atau mamalia? Dengan mengacu pada data acuan yang ada, data train yang ada. Ya, kalau kita lihat yang paling mendekati ada ya, ada dari berat ini yang mendekati yang ini, yang sapi ini. Rambut, melahirkan iya, berat 120. Ini masuk mamalia. Nah, karena yang paling dekat itu adalah kelas mamalia, maka hewan baru ini bisa kita klasifikasikan menjadi kelas mamalia. Dan biasanya pasti walaupun bukan sapi, tapi punya karakter yang mirip dengan hewan sapi tadi. Nah, seperti ini contoh gampangnya klasifikasi. Kalau ini contoh untuk clustering, pengelompokan. Jadi contohnya kita punya sebuah peta digital. Di peta digital ini ada daerah-daerah soil, ada daerah forest, ada daerah water, ada juga vegetation. Nah, kalau soil ini ada 2 area ya terpisah oleh water, forest juga ada 2 area yang terpisah oleh water. Nah, secara spasial antara forest yang di sini dengan forest di sini kan terpisah ya, tapi secara sifat visual pasti mirip-mirip ya. Namanya forest kan pasti hijau.
Kalau dia lihat dari atas ya, warna dari daunnya. Nah itu kalau kita lihat dari atas kan hijaunya di sini pasti ya sama dengan hijaunya di sini. Tapi terpisah secara spasial oleh water. Nah, dalam clustering, nanti yang akan kita jadikan sebagai variabel itu adalah fitur-fitur yang diekstrak dari citra digital ini. Kalau kalian belajar ini ya analisis citra dan atau computer vision, nah itu ada topik untuk mengekstrak variabel atau mengekstrak kriteria dari objek yang ditemukan di dalam citra. Misalnya kalau ini adalah peta digital, maka coba kita ekstrak warna misalnya ya. Komponen warna red RGB, red green blue-nya. Nah, kemudian dari variabel tadi, misalnya ini ada dua variabel, variabel X1 dan X2, warna ya, warna X1 dan X2, maka dimanapun letak dari forest, mau di sini mau di sini, kalau kita ekstrak variabelnya, variabel warna, pasti ya akan berada di lokasi yang sama juga. Sesama forest pasti akan berkumpul dengan forest lainnya. Sesama soil akan berkumpul dengan soil yang lain, termasuk water dan vegetation. Sehingga kalau menggunakan fitur yang sudah diekstrak dari citra tadi, maka kita bisa melakukan pengelompokan dengan algoritma tertentu dan akan terpisah secara alami sesuai dengan karakternya. Sehingga yang awalnya terpisah secara spasial dan sulit digabungkan, maka setelah diekstrak fiturnya akan bisa digabungkan. Nah, nanti kalau sudah terpartisi ya kita bisa mengembalikan ke koordinat spasialnya dan kita tandai mana yang forest, mana yang soil. Ya, itu clustering. Ada juga yang menggunakannya untuk menyelesaikan penggolongan mahasiswa. Ya, kalau ini bagaimana kita menggunakan clustering untuk mengelompokkan 20 data mahasiswa berdasarkan BMI dan ukuran rangka. BMI itu Body Mass Index. Nah, kemudian 20 data ini kita partisi menggunakan metode clustering menjadi 3. Dan ternyata setelah dibagi menjadi 3, ada data-data yang berkumpul dalam cluster 1, ada 12 data. Nah, itu semuanya kalau dianalisa BMI dan kerangkanya itu adalah BMI yang normal dan kerangka besar. Di klaster 2 itu adalah 7 mahasiswa yang obesitasnya sedang dan kerangkanya sedang. Kemudian ketambahan lagi klaster 3, ternyata isinya hanya 1 orang. Itu ternyata kalau dilihat variabel BMI dan ukuran rangka, ternyata dia adalah obesitas berat dan kerangka kecil. Coba diperhatikan. Ya ini nilai BMI-nya kan paling tinggi dan ekstrim ya tingginya, termasuk ukuran rangkanya juga kecil dan ekstrim. Nah, inilah manfaatnya kita menggunakan clustering untuk mengetahui partisi-partisi data yang awalnya belum kita ketahui. Kalau ini adalah asosiasi analisis asosiasi. Jadi kalau ini contohnya kita berbekal dari data keranjang belanja, ada 8 transaksi, ada yang isinya telur beras, ada yang minyak topi beras telur, dan seterusnya. Nah, tahapannya dari data transaksi ini, pertama kita bangkitkan dulu kandidat satu item set. Kemudian kita seleksi berdasarkan jumlah transaksinya, ternyata ada yang tidak lolos, nah ini ya. Kemudian nanti yang lolos akan dilanjutkan untuk menjadi kandidat 2 item set. Nanti yang tidak lolos juga akan dieliminasi, yang lolos itu akan dilanjutkan ke 3 item set, dan seterusnya. Bisa ke 4 sampai 5 item set ya, jika masih tersisa data. Nanti baru dicari tahu bagaimana rule-nya, hubungan antara pembelian beras dan minyak, atau minyak dan beras. Nah, karena ternyata asosiasi antara beras ke minyak dengan minyak ke beras itu ternyata beda. Ya, bisa aja lebih kuat beras ke minyak daripada minyak ke beras. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di topik asosiasi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan, saya persilakan.